masalah, namun apa saja beda-beda. Butuh susru tidak selalu lebih masalah dengan semua jadi sebaik push solution. Biar apa? Iya betul, beda-beda sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita jorong ya. Anda adalah seorang pegawai yang sudah lama mengabdi di suatu instansi. Selain Anda berdedikasi tinggi, Anda juga merupakan seorang pegawai yang berprestasi dan cukup dekat dengan atasan, juga para pegawai lainnya. Idola bersiah ini. Satu hari Anda dipanggil oleh atasan Anda, ia memberitahukan bahwa ia hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi dan bisa dikatakan termasuk daerah pelosok. Sikap Anda adalah bla bla bla. A. Bersedia dipindah tanpa membantah karena itu sudah menjadi sumpah saya untuk bersedia di pekerjaan saja. B. Menolak dengan halus dan mengusulkan agar kerja yang lain saja. C. Mencari alasan karena dekat dengan atasan sehingga Anda bisa menegosiasi. D. Menerima keputusan tersebut karena itu perintah atasan meski agak sedikit terpaksa gitu. E. Bersedia dipindah tanpa membantah agar atasan semakin sayang dan dekat dengan Anda. Gitu kan ya. Jadi ceritanya Anda adalah seorang pegawai. Jadi ceritanya gitu kan kawan ya. Tiba-tiba Anda dipanggil oleh atasan dan memberitahu ya. Jadi si atasan itu memberitahukan bahwa Anda akan dipindah tugaskan ke suatu pelosok. Tugas kita bagaimana? Bersedia dipindah tanpa membantah. Nah ini bagus nih. Itu sudah menjadi sumpah saya untuk bersedia ditempatkan di mana saja. Nah ini kawan-kawan ya, sebagai ASN nanti jangan mau minta pindah. Karena kawan-kawan ada sumpah nanti gitu ya, bersedia ditempatkan di mana saja gitu. Nah berarti ini kemungkinan benar ya. Menolak dan halus dan mengusulkan agar kerja yang lain. Nah menolak dan halus mengusulkan kerja yang lain. Wah ini cari tumbal gitu, ini kalau dia wrong ya, kurang tepat. Mencari alasan karena dekat dengan atasan. Oh mentang-mentang dekat dengan atasan kita bisa negosiasi, ini wrong. Gak boleh mempergunakan kedekatan gitu kan ya. Jadi sekalipun kita dekat ya tetap kita harus taat pimpinan dan tidak boleh menggunakan kekuasaan kedekatan semena-mena. Menerima keputusan tersebut karena itu perintah atasan meski agak sedikit terpaksa. Jadi ada kalimat negatifnya agak, meski ada kata meski agak sedikit terpaksa. Hati-hati kawan-kawan ya. Nanti soalnya ada banyakan misalkan di depannya positif ternyata di ujungnya ada kata negatif, berarti itu wrong. Bersedia dipindah tanpa membantah karena atasan semakin sayang. Nah ini juga kan, ini bagus nih, bersedia dipindah tanpa membantah. Tapi ini ada semakin sayang, ada harapan dan dekat dengan Anda. Ini kurang tepat. Jadi kalau begitu jawaban yang lebih tepat adalah ya, gitu kan. Arsin, hidup isi mantap. Jadi bersedia tanpa dipindah tanpa membantah karena itu sudah menjadi sumpah saya untuk bersedia di program saja ya, sumpah kawan-kawan gitu ya, nanti bukan sumpah ya gitu. Sorry just kidding ya. Begitu kan ya. Next one bercu. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apa masalahnya beda jauh. Butuh susru gitu ya. Selalu lebih masalah yang semua sebaik solution. Biar apa? Iya betul. Biar sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita barunya. Menjelang akhir pekan tiba, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya. Kadang gitu begitu ya. Dan harus diselesaikan tepat waktunya. Di satu sisi, istri Anda meminta Anda agar pada akhir pekan tersebut dapat mengantarkan acara anaknya di sekolah berlibur ke suatu tempat. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah bla bla bla. A. Menyelesaikan tersebut dengan baik dan teliti agar selesai tepat pada waktunya karena yakin akan ada uang lembur. Gitu ya. Ini bagus sih kawan ya, menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik dan teliti agar selesai tepat waktunya, tapi ini ada harapan ingin dibayar uang lemburnya. Ini kurang tepat. Jadi gitu kan kawan ya, soal-soalnya nanti ada ajakan Batman-nya di daerah sebelah sini gitu kan. Menyelesaikan pekerjaan tersebut agar selesai tepat pada waktunya dengan harapan memperoleh uang lembur sehingga dapat digunakan untuk berlibur nanti. Ada harapan juga. Jadi kita harus tulus kawan-kawan ya, harus ikhlas mengabdi pokoknya ya. Masalah rezeki itu biarkan nanti Tuhan yang mengatur ya, karena insya Allah ya rezeki itu tidak akan tertukar apalagi kesasar gitu. Ngomong apa semua ya, just kidding. Menyelesaikan tersebut dengan sungguh-sungguh dan teliti agar selesai tepat waktunya tanpa memperdulikan ada uang lembur atau tidak. Nah ini bagus nih, bagus ya. Menuruti perintah istri karena ia adalah teman sejati saya dan menyelesaikan pekerjaan sambil jadi salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Iya, salah lagi gitu ya. Sambil berlibur sehingga istri saya tidak marah. Ini bagus kawan-kawan ya. Jadi kita bekerja sambil berlibur, tapi di sini ada harapan juga nih, tidak marah gitu kan ya. Jadi harapannya tidak
misi marah. Padahal tinggal dijelasin aja kalau kita ada pekerjaan yang harus diselesaikan tepat waktunya karena bekerja itu adalah ibadah gitu kawan-kawan. Ya kita jelasin aja, insya Allah nanti mengerti istri kita itu, walaupun ya bagaimanapun juga iya memang benar teman sejati kita adalah istri kita gitu ya. Menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan susah payah dan terburu-buru agar selesai. Nah ini yang kurang baiknya, susah payah. Jadi merasa terdolimi kalau begini ya, menyiksa diri itu nggak boleh kawan-kawan ya. Terburu-buru, apalagi itu terburu-buru datangnya dari syaitan gitu ya. Jadi jawaban dapat yang B begitu kan, asin. Kurang sekali. Ini kan ada harapan salah. Yang C begitu kan ya, asin. Idam izin mantap. Jadi menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sungguh-sungguh dan teliti agar selesai tepat waktunya tanpa memperdulikan ada uang lembur atau tidak. Jadi kita nggak usah berharap ada uang lembur kawan ya. Meskipun kerja kita di luar jam kerjakan aja. Karena itu adalah bagian dari ibadah gitu kawan. Biarkan rezeki itu Tuhan yang mengatur. Karena yang namanya rezeki tidak akan tertukar apalagi kesasar, kata makin tadi juga ya. Oke, next soal number 3. Di sini sudah sedikit masalah, namun apa saja bijoti butuh susru video selalu episode yang stay by peace solution. Biar apa? Iya betul, biar ekspresi gitu kan ya. Soalnya kayak gini. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik, ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. E. Menerima tawaran itu toh tidak ada orang yang tahu. Orang tidak tahu, tapi Tuhan Maha Kuasa Allah SWT itu tahu kawan-kawan ya. Apalagi kalau kita bekerja hasil nyogok, maka nanti gajinya nggak berkah. Kenapa? Gajinya juga nanti tidak halal kawan-kawan ya. Jadi agar kawan-kawan yang jadi ASN P3K nih nyogok, itu nggak boleh kawan-kawan ya. Lebih baik uang yang ada pakai nyogok itu pakai modal aja ya. Pakai modal biar nanti kawan-kawan jadi punya bikin modul misalkan ya. Jadi modul nanti kawan-kawan akan punya model gitu ya. Kalau sudah punya modal dan modul, nanti kawan-kawan jangan pakai yang lain ya, bahaya gitu ya. Oke, itu saja sedikit ya. Karena di sini yang cetak tebal itu adalah yang B, maka jawaban yang 4 yang B kawan-kawan ya. Jadi memberikan dana tersebut asal Anda bekerja ini nggak berkah. Mempertimbangkan tawaran itu nggak usah dipertimbangkan, kalau ini harus nyogok udah jelas. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan, ini cari masalah. Yang paling tepat itu ya udah menolak tawaran itu dan mencoba lamaran dengan cara yang baik, ikut seleksi aja ya. Kita minta sama Tuhan Allah SWT. Kita tidak punya siapa-siapa di dunia ini, tapi kita punya Allah kawan-kawan yang akan selalu ada di dalam diri kita. Allah tidak akan meninggalkan kita gitu kawan-kawan ya. Oke, next number 4. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah bla bla bla. A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur ke masalah keuangan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. E. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengelola segala. Karena yang dicetak tebal adalah yang A, maka jawabannya Ustaz yang A. Gini enak ya kalau gini ya. Jadi saya akan menjaga kerahasiaan ini rahasia besar gitu yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Nggak usah ikut campur, karena bukan masalah kita. Ini kan masalahnya internal. Jadi harus dijaga. Kalau internal itu berarti keamanan, kerahasiaan ini sifatnya ya. Seharusnya pimpinan ini menyalahkan orang. Pimpinan dia tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian saya. Tapi ini yang lebih tepat, karena pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab. Apalagi menyalahkan orang, dia perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi. Ini nggak usah, kan internal. Gitu. Oke, next. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap kita saat ini? Sikap Anda itu ya, sikap Anda ini bukan ya. A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan sistem kerja itu. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut dahulu, lalu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu, kemudian laporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Nah, dalam kasus seperti ini, kawan-kawan, kalau kita menemukan ya kita harus segera lapor ke atasan ya. Lagian di sini yang cetak cuma juga yang C ya.